Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Nah, Kotna hari ini senang sekali ketemu adik-adik semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami mau beribadah. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan hari yang baru, tubuh yang sehat, dan penuh sukacita. Nah, siapa adik-adik di sini yang penuh sukacita? Nah, dengan penuh sukacita, mari kita nyanyikan Kalau Kau Anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, semuanya hore. Kalau kau suka hati, semuanya hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, semuanya hore. Ayo, siapa yang tambah semangatnya? Angkat tangannya yuk, sama-sama. Nah, Kotnya mau kasih tahu loh, kalau Tuhan kita itu Tuhan yang terkuat. Tuhan kita itu juga Tuhan yang terhebat loh. Nah, seperti lagu berikut, mari kita nyanyikan lagu Yesus yang terhebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar
pagi. Apa kabar teman-teman sekalian? Hari ini berjumpa dengan kakak Deborah. Kita akan belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami dan menolong kami supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh kami bisa terima dengan baik, boleh kami lakukan dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan tadi tentang ketaatan ya. Tapi sebelumnya kakak mau bertanya kepada kalian. Nah, bila suatu saat kalian ingin mengunjungi ke rumah teman kalian yang berada di luar kota, tapi kalian tidak dikasih tahu alamatnya. Nah, teman kalian itu hanya bilang sama kalian, yuk berkunjung ke rumahku yuk di kota Malang. Nanti jangan khawatir, aku ajak jalan-jalan, aku traktir makan, pokoknya sip deh. Di Malang kan banyak nih tempat wisata yang bagus, aku temani, aku ajak jalan-jalan. Tapi kalian nggak dikasih tahu alamatnya. Loh, gimana dong? Kira-kira kalian pergi nggak ke rumah teman kalian? Tanpa tujuan yang jelas, tanpa alamat yang jelas, pasti kalian nggak akan pergi dong. Kalian harus tanya dulu alamatnya yang jelas, baru kalian akan berangkat. Nah, hari ini kakak akan mau bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Tentang ketaatan Abraham. Apa hubungannya ya sama tadi? Yuk, sebelumnya kita akan baca dulu dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 7. Yuk kita baca. Siapkan Alkitab kalian di Kejadian 12 ayat 1 sampai 7. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat ke-6, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah teman-teman, suatu hari Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk meninggalkan negerinya. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan segenap keluarganya. Juga Tuhan akan memberikan keturunan yang sangat banyak kepada Abraham. Kalian pernah membaca sebelumnya kan? Bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunannya sebanyak pasir di laut. Banyak sekali ya. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Nah teman-teman, Abraham meninggalkan negerinya yang bernama Haran. Kemudian dia pergi bersama Sarai istrinya, bersama Lot keponakannya, dan semua harta bendanya ke suatu tempat yang tidak diberitahukan oleh Tuhan sebelumnya. Ya sama kayak tadi, alamatnya nggak ada, nggak jelas teman-teman. Bayangkan teman-teman, Abraham saat itu berumur 75 tahun. Itu bukan usia yang muda loh, udah kakek-kakek ya, umur 75 tahun udah tua. Tetapi
Abraham tetap menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Ayo, mengapa? Pertama, karena Tuhan tidak menunjukkan negeri yang dituju kepada Abraham, tetapi Bapak Abraham tetap berangkat. Karena Bapak Abraham taat kepada Tuhan, dan Bapak Abraham adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, teman-teman, kalau mau taat seperti Abraham itu membutuhkan pengorbanan. Teman-teman, di negerinya yang sebelumnya di Haran, itu Bapak Abraham sudah dalam keadaan berkecukupan, mempunyai harta yang banyak, sudah enak, sudah nyaman, sudah lama tinggal di situ. Tetapi tiba-tiba Tuhan menyuruhnya meninggalkan kotanya. Nah, seperti itu pasti butuh pengorbanan, teman-teman. Lagi pula negeri yang harus dituju itu jaraknya sangat jauh. Zaman dahulu tidak ada kendaraan seperti sekarang, jadi mereka harus berjalan kaki sambil membawa harta benda yang begitu banyak. Dan juga teman-teman, usia Bapak Abraham sudah 75 tahun loh. Pasti membutuhkan kerja, membutuhkan tenaga yang sangat banyak. Yang ketiga, Tuhan memberkati kita kalau kita mau taat. Taat itu, teman-teman, berarti melakukan perintah Tuhan dengan penuh ketulusan dan penuh dengan kasih. Yuk, sekarang kakak mau memberikan contoh kepada kalian bagaimana melakukan hal-hal yang taat secara sederhana. Nih, misalnya kalian taat kepada perintah guru dengan mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan, yang saat ini masih secara online ya. Kemudian pada saat kalian Zoom, tuh videonya nggak dinonaktifkan. Nah, kira-kira kalian tetap taat nggak? Atau kalian pura-pura mendengar padahal kalian tidur-tiduran? Kira-kira kalian seperti itu nggak ya? Mau taat kepada Tuhan dan kalian harus taat kepada guru, seperti itu nggak ya? Nah, ada contoh lagi nih, taat kepada orang tua. Misalnya kalau orang tua memberitahu ke kalian, ayo cepat mandi, gosok gigi. Kira-kira kalian mau cepat berangkat untuk gosok gigi dan mandi nggak? Atau masih malas-malesan? Ada satu lagi nih yang penting, taat kepada orang tua pada saat orang tua bilang berhenti main game dan kalian harus istirahat atau kalian harus belajar. Kira-kira gimana, nggak ya? Sulit nggak ya seperti itu? Apakah kalian mau taat kepada orang tua? Ketaatan kepada orang tua berarti adalah ketaatan kepada Tuhan, teman-teman. Jangan lupa juga taat kepada pemerintah. Seperti apa? Menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Masih banyak contoh-contoh yang lain, teman-teman. Tetapi kalian harus melakukan semuanya itu dengan tulus hati, karena buah ketaatan itu akan memberikan kebaikan buat kita, dan kita bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, teman-teman, challenge kita hari ini yaitu kalian harus mencari satu ayat tentang ketaatan dan jangan lupa dihafalkan. Lebih oke lagi kalau kalian menghafalkan ayat tersebut, kalian video dan videonya dikirimkan ke grup WA ya. Oke, selamat mengerjakan. Sebelumnya kita doa dulu dong. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat, karena itu adalah perintah dari Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui ketaatan kami, dan kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri semua ini, kami juga berdoa buat orang tua kami yang setiap hari memberi
nafkah buat kami, yang bekerja buat kami. Tuhan menyertai. Tuhan berkati guru-guru kami yang sudah memberikan pelajaran kepada kami. Ajarlah kami Tuhan supaya taat kepada mereka, dan kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan, yang juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selamat mengerjakan aktivitas kalian. Sampai ketemu. See you. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menghafalkan ayat hafalan, dan kita sudah membuat aktivitas. Nah, sekarang kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Berikan kami hati yang penuh sukacita, taat dan dengar-dengaran pada orang tua, dan lindungi kami dalam seminggu ke depan agar kami dapat beribadah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye bye.